Yesus sudah bangkit, ia sungguh hidup. Sesudah bangkit selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Ia mengutus para muridnya untuk menjadikan saksinya sampai ke ujung bumi dan akan melengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini ia bertahta di surga, terpujilah dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama. Marilah kita mengkuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kasih kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah bertekun menantikan Roh Kudus. Hari ini kita diajak untuk memahami makna doa Yesus agar kita menjadi satu sama dengan seperti Yesus dan Bapanya. Dengan demikian kita bisa menjalani hidup dalam doa dan sabda pengutusan Kristus, yakni dengan hidup yang setia, jujur, benar, adil, dan bermartabat. Melalui karya Roh Kudus kita dapat mengimani untuk hidup berbuah yang mendorong kita untuk peduli kepada sesama dan dunia. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama dan yang keenam, Ya Tuhan tiap jam.
Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat, mari kita berdoa dalam pengampunan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering menendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka. Tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan PKJ 40, "Kasihanilah aku yang lemah." Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, mari kita menyanyikan Hitung Jemaat 358 ayat yang pertama dan yang ketiga, "Semua yang letih lesu."
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman pengakuan kita, percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, ajarkanlah kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan dan siap menerima firman-Mu. Bersabdalah supaya kami di sini dimampukan untuk melaksanakan firman kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 17, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Yohanes 17, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah pemberitaan Injil pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi mereka yang mendengar dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan pemuda, pemudi, dan remaja GKJ Karangasem. Selamat pagi juga untuk anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian? Masih dalam keadaan sehat kan? Masih bersuka cita untuk bersekutu walaupun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini leksionari kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, kemudian Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 32 sampai 35, kemudian surat 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11, kemudian dilanjutkan dengan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau misalkan kita sudah membaca perikop pada hari ini, semua bacaan Alkitab kita pada hari ini menyampaikan kepada kita betapa penting dan bermaknanya doa itu. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak di rumah, menurut kalian apa sih doa itu? Makna doa itu tuh seperti apa sih menurut kalian? Kalau misalkan mau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu berarti permohonan dan juga permintaan kepada Tuhan. Permohonan dan permintaan itu disampaikan dengan kata-kata. Nah, apakah dengan kata-kata dan yang hanya sekedarnya saja kita mengucapkan doa itu? Tentunya doa bukan hanya sekadar ungkayan kata yang terucap. Doa merupakan dialog yang berisi ungkapan dalamnya relasi manusia dengan Sang Pencipta. Kalau misalkan mau kita lihat, ada doa dalam bentuk pujian, ada juga doa dalam pergumulan, dan juga ada doa yang terkait dengan identitas diri, yang kemudian mengaitkan itu dengan relasi dengan Bapa. Nah, kalau misalkan kita sadari, doa ini merupakan aktivitas manusia yang melibatkan batiniah dan juga spiritualitas kita. Yang pastinya, yang mestinya mendapatkan porsi yang memadai dalam hidup kita agar kita dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Hidup yang terhubung antara Sang Pencipta dengan kita manusia, dan juga mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kita dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, termasuk kesibukan kita saat ini ya, main gadget di rumah karena kita nggak bisa ngapa-ngapain dan pergi beraktivitas keluar, disertai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu kompleks. Namun marilah kita menghidupi doa dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa itu ibaratkan sumber air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita. Meski realitasnya ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan yang sekarang kita alami juga gitu. Dengan kasus COVID-19 ini kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita harus stay di rumah.
dan itu menimbulkan kita kecewa, kita marah, dan kemudian mungkin ada sebagian dari kita yang nggak bisa, walaupun kita sudah bekerja dengan keras tapi kita nggak mendapatkan gaji yang sewajarnya, kita marah, kita kecewa, kita sakit hati. Namun yang harus kita sadari bahwa doa bisa menjadikan kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ada seorang penulis buku yang bernama Kimball. Judul bukunya adalah The Emerging Church, menuliskan bahwa berdoa itu seperti bernafas, hal vital yang mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Namun kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang doa itu hanya menjadi sebuah rutinitas yang kering, yang hampa, hanya sekadar kata-kata yang meluncur dari mulut maupun dari batin kita. Nah, terus pertanyaannya, gimana kita harus mengolah doa ini? Caranya bagaimana? Nah, bacaan Alkitab kita hari ini mengajak kita agar lebih kreatif, lebih inovatif dalam berdoa, sehingga kehidupan doa kita senantiasa segar dan membuat kita bergairah untuk melakukan doa. Yang pertama, Bapak Ibu, kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian, seperti yang dilakukan oleh pemazmur yang ada di perikop hari ini. Di sini kita sadar bahwa doa bukan sekadar rangkaian kata-kata permohonan. Doa adalah ungkapan relasi kita dengan Allah. Di dalam doa kita memuji Allah seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur. Ia memuji kemenangan Allah, ia juga mengungkapkan hasil perenungannya yang mendalam atas karya pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Ia juga menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan dan perlindungan bagi yang membutuhkan. Di Mazmur juga memperlihatkan bahwa Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu, pemazmur mengajak kita untuk mengakui kekuasaan dan kemegahan Allah. Dan melalui Mazmur kita melihat bahwa doa dalam bentuk pujian tidak hanya berlaku secara personal, tetapi juga berlaku secara komunal. Bahkan bisa memberi dampak yang signifikan bagi banyak orang. Misalnya kalau misalkan saya nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, pasti otomatis Bapak Ibu di rumah juga ngikutin saya nyanyi gitu, sama suami istri atau anak-anak di rumah. Nah, mungkin kita nggak bisa ngarang lagu Bapak Ibu seperti pemazmur, tapi ada banyak lagu rohani yang dapat menolong kita untuk berelasi intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul dan juga surat 1 Petrus dalam perikop kita pada hari ini. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-14, kita melihat bagaimana para murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Itu terjadi karena mereka baru saja mengalami secara bertubi-tubi peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang sempat membuat mereka terguncang, namun sekaligus menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan mereka. Peristiwa-peristiwa itu adalah derita dan kematian Yesus di kayu salib, kemudian kebangkitan, kemudian penampakannya secara berulang-ulang selama 40 hari lamanya, juga peristiwa kenaikan Yesus ke surga,
yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Segala yang telah mereka lihat dan alami bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun seakan berada dalam titik pengendapan di kala itu. Ditambah lagi janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Pun pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan, juga peristiwa perpisahan mereka dengan Yesus yang naik ke surga, yang saat itu mungkin sangat mengejutkan, telah menjadikan para murid semakin bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid bersama Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa berat dan besar yang bertubi-tubi yang mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi. Semua itu mereka cari dengan berdoa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Yesus lakukan. Di dalam doa Yesus itu, kita melihat ada dialog personal terkait dengan identitas diri dan relasi dengan Bapa. Juga ada dialog terkait dengan relasi antara Bapa, Yesus, dan para pengikut. Oleh karena itu, mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri serta relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan atau titipkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di Minggu Paskah ke-7 ini kita bersama-sama untuk berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas kehidupan kita. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Walaupun kita terbatas sekarang di dalam rumah, Tuhannya bisa menyembah, berdoa dan beribadah di dalam rumah, tapi kita harus kreatif dan inovatif untuk mengembangkan doa kita. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk menapaki kehidupan yang sesungguhnya, karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi kehidupan itu. Selamat bertekun menantikan datangnya Roh Kudus dengan terus berdoa dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena atas berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan ibadah dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan terbatas di rumah kami masing-masing, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan dapat menjadikan kami anak-anak-Mu untuk bertekun dalam doa, sehingga kami bisa menjadi umat yang hidup dalam kesetiaan, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan bermartabat. Kiranya juga melalui karya Roh Kudus dapat mengimani kami untuk hidup berbuah, yang mendorong kami untuk peduli kepada sesama dan dunia. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami yang serba terbatas ini ya Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur karena kami masih bisa bersekutu bersama walaupun melalui jaringan telekomunikasi. Tuhan, biarkanlah melalui kasih-Mu kami bisa bertahan dalam kebenaran, karena janji
Tuhan Yesus merupakan sebuah pengharapan akan kebenaran. Ajar kami ya Tuhan agar terus melakukan karya bagi kehidupan kami, sebagaimana Engkau terus berkarya bagi keselamatan kami dengan kasih setia. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKJ Karangasem. Berikanlah kami kekuatan dan perlindungan kepada seluruh anggota jemaat, seluruh anggota majelis baik panatua dan diaken, vikaris, dan juga karyawan-karyawan yang bekerja di GKJ Karangasem ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dalam berbagai situasi yang kami hadapi saat ini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau berikan kesabaran, ketabahan, dan Engkau kuatkan mereka untuk menjalani proses pemulihan kesehatan mereka. Di dalam sakitnya kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa terus percaya akan Engkau dan mempercayakan kehidupan mereka hanya kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka penguatan, Engkau merungkuh mereka dengan kasih dan cinta, sehingga mereka bisa bangkit dari permasalahan yang mereka alami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di dunia ini. Satukan kami ya Tuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih, agar nama-Mu terus dipermuliakan oleh semua orang, sehingga kehadiran kami selalu dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang keras melepaskan diri dari pandemi COVID-19. Kami memohon kekuatan dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa dan seluruh pejabat negara yang terus berupaya untuk menyejahterakan rakyat dalam situasi ini. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati juga garda terdepan kami, para relawan, para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang terus berjuang melayani umat-Mu yang terkena COVID-19 maupun yang terkena penyakit di luar COVID-19. Berikan mereka ketahanan tubuh yang maksimal agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami menderita penyakit COVID-19 ya Tuhan. Berikan mereka penghiburan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohonkan tuntunan dan pertolongan-Mu supaya mereka dengan tekun segera menemukan obat yang tepat yang dapat segera menyembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat GKJ Karangasem ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap pribadi kami sehingga kami bisa terus semangat untuk beribadah dan berdoa walaupun kami berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk terus berpengharapan kepadamu. Jauhkan kami dari rasa malas untuk beribadah. Sadarkanlah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan untuk beribadah, itulah yang akan kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yalah Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami hanya manusia terbatas yang hanya bisa memohon dan meminta kepadamu. Dengarkanlah doa kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat 17-19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Untuk mengiringi jalannya persembahan, mari kita kidungkan dari PKJ 147 bait pertama dan kedua, Di Sini Aku Bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan ini kita haturkan ke hadapan Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan Bapa untuk mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan yang tidak seberapa dibanding dengan segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga persembahan yang tidak seberapa ini berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini, berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan sehingga bisa mengelola dan mengembangkan persembahan ini dengan baik. Pada kesempatan ini juga kami akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan Jemaat yang terkasih, jemaat kami undang berdiri untuk menyanyikan PKJ 274 bait pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan.
Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bait yang pertama, di badai topang dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.